Ada ungkapan yang berkata, jangan berharap nggak ada masalah. Berharaplah bahwa kita siap untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dalam konteks berbicara di depan publik atau public speaking, kendala akan ada. Bahkan saya nggak pernah ketemu acara yang nggak ada kendalanya. Ada aja, dari hal-hal yang besar sampai hal-hal minor. Nah, cuman yang mesti disadari adalah apa aja biasanya kendalanya, kebagi dalam berapa aspek dan bagaimana cara mengatasinya. Secara umum kendala bisa kita bagi dua, kendala teknis dan non teknis. Kendala teknis adalah hal-hal yang bersifat dengan panggung, pengaturan kursi, tata cahaya, mikrofon, speaker, dan masih banyak lagi. Non teknis biasanya hubungannya sama jeroannya kita, dalamannya kita. Kondisi kita lagi sakit, suara hilang misalnya. Suara hilang sih sebenarnya teknis. Grogi, takut, nggak ingat, nggak bisa menguasai, diganggu oleh penonton, ada suara bising di tempat lain. Nah, itu adalah hal-hal yang akan menjadi kendala dan ini akan kita coba selesaikan. Tentu tidak semua kendala bisa kita bahas dan kita cari penyelesaiannya, tapi kita coba untuk bahas beberapa kendala teknis maupun non teknis yang sering terjadi ketika menjadi seorang public speaker. Mari kita bahas cara cepat mengatasi kesalahan di panggung. Yang pertama, ini sebenarnya agak-agak curang nih, bukan cara cepat mengatasi kesalahan di panggung. Cara cepat mengatasi kesalahan sebelum terjadi di panggung, yaitu persiapan sebenarnya. Saya nggak ngerti kenapa banyak orang yang mau jadi pembicara publik prinsipnya go with the flow. Saya selalu merasa orang yang prinsipnya go with the flow sebenarnya don't know where to go. Karena kan kalau go with the flow kan ngikut aja ya. Padahal kita kan punya tujuan. Apalagi ketika kita ditugaskan atau diharuskan menjadi seorang pembicara publik, kita punya tujuan. Nggak bisa sekedar ya adalah lihat nanti aja. Terlebih karena di atas panggung bicaranya kita itu selalu didukung sama beberapa alat sifatnya teknis. Kita ambil contoh dari sederhana deh, dari tempat kita berdiri. Kalau panggungnya nggak sesuai, itu biasanya jadi kendala. Saya sering banget bicara di depan banyak orang di mana panggungnya tidak terlalu tinggi sehingga yang di belakang nggak bisa ngelihat saya. Padahal tadi sempat saya ungkit bahwa berbicara di depan publik membutuhkan bahasa tubuh, membutuhkan ekspresi wajah, dan itu nggak nyampe kalau misalkan panggungnya istilahnya levelnya nggak cukup tinggi. Penonton tuh mau ngeliat kita tuh kehalang sama manusia-manusia di depan. Ini baru panggung, dan kita bisa ngomong soal panggung kecil kemudian panggung gede, gimana cara menguasainya. Kemudian lampu misalnya, sebagai stand up comedian salah satu lampu yang wajib nongol adalah follow spot. Apa yang harus terjadi ketika follow spot mati? Nah, tapi kendala paling sering muncul adalah mikrofon mati. Makanya salah satu bentuk persiapan yang paling krusial adalah memastikan mikrofonnya beres, kemudian monitornya juga benar, dan yang terakhir biasanya persiapannya kaitannya dengan penonton. Siapa penontonnya? Untuk memastikan nggak ada kesalahan di atas panggung. Memastikan siapa penontonnya, siapa VIP-nya, siapa namanya, seperti apa cara penyebutan namanya, jabatannya apa saja. Itu sesuatu yang menurut saya krusial. Karena kadang-kadang sebagai MC, kita diberikan cue card istilahnya, kartu isinya contekannya kita. Seringkali, bahkan hampir selalu, yang nulis bukan kita bacain. Yang nulis salah, yang kelihatan salah kita. Dan sebagai MC ataupun moderator, salah satu kesalahan paling krusial yang bisa kita lakukan adalah salah sebut nama, apalagi ketika namanya adalah nama pejabat. Saya pernah nih, mesti jadi MC untuk sebuah acara perusahaan Jepang. Cara bacanya salah, kemudian jabatannya salah. Beberapa orang nih agak sensitif sama jabatannya dia. Harusnya jabatannya apa, salah sebut, tersinggung dan segala macamnya. Nah, itu persiapan ya, hal-hal yang kita mesti ketahui, hal-hal yang kita mesti siapkan sebelum naik ke atas panggung dalam konteks public speaking. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata itu terjadi di atas panggung? Apa yang mesti kita lakukan? Saya kebetulan pengalaman cukup banyak dan banyak sekali terjadi dengan mikrofon mati. Usul saya, ketika terjadi kesalahan, jangan reaksi pertama kita adalah mencari-cari ini salahnya siapa, tapi mencari tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Ambil contoh, saya pernah stand up, saya masih ingat sekali nih, di Padang, kota pertama saya tur stand up seumur karir, tahun 2012. Saya sekarang udah tur 5-6 kali,
dalam dan luar negeri, ini kota pertama. Kota pertama mikrofonnya mati. Sehingga yang terpaksa saya lakukan adalah turun ke bawah dan bicara langsung depan penonton. Untung penontonnya nggak 3 ribuan, nggak 5 ribuan. Penontonnya masih ada di kisaran 200-an. Nah, ketika itu terjadi, apa yang saya lakukan sebenarnya? Saya memastikan saya ngasih waktu untuk yang ada di belakang ngerapin kendala teknisnya tanpa menjadikan acaranya basi. Ketika Anda lagi di atas panggung, mikrofonnya mati, Anda bisa aja nunggu, diam gitu. Tapi kan Anda, apalagi kalau misalnya Anda MC ataupun stand up comedian, itu acara Anda dan Anda yang diberi tanggung jawab untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Kalau misalnya kita mau diam, nunggu teknis bisa aja, tapi hampa, apalagi komedi, dingin. Jadi kita terpaksa melakukan sesuatu, dan yang sering saya lakukan ketika mikrofon mati adalah turun ke bawah dan ngomong lebih dekat. Saya jalan di antara penonton dan segala macamnya. Ada lagi kondisi misalnya tata cahaya yang berantakan. Misalnya acaranya malam hari, ruangannya gelap dan cuma ada follow spotnya mati. Juga pernah terjadi beberapa kali. Nah, untuk ini menurut saya yang harus dilakukan adalah kita tetap berbicara. Ini konteksnya beda-beda ya, gimana event organizer ya. Tapi secara umum, sebelum ada komando untuk melakukan sebaliknya, saya usul kalau yang rusak adalah hanya tata cahayanya dan mikrofonnya masih nyala, saya usul untuk Anda tetap mengisi kekosongan dengan berbicara. Bisa banyak yang kita bicarakan. Kita bisa mengaminkan, istilahnya kami mengamini kondisi yang terjadi. Sorry, mohon maaf, kita bisa bercandain. Saya ini tips dari saya, ini bercandaan paling standar. Kalau misalnya lampu mati, kalimat pertama saya adalah, mohon maaf, kayaknya di atas ada yang nyalain AC tapi belum matiin mesin cuci gitu misalnya gitu. Itu sesuatu yang dekat dengan kita semua. Atau misalnya, sorry, air panas belum dimatiin, ada yang nyalain AC dan sebaliknya. Bercandaan listrik turun. Jadi penontonnya terhibur, kita mengisi kekosongan, kemudian kita jadi bagus namanya, apalagi kalau kita sebagai MC, ketika kita dilihat bisa menguasai keadaan dengan baik. Kendala-kendala teknis ada banyak, kendala non teknis juga ada lagi. Bagaimana kalau misalkan di atas panggung Anda salah ngomong, dan itu sering terjadi. Tips dari saya, salah satu cara cepat untuk mengatasinya adalah minta maaf, bilang aja kalau memang kita salah ngomong. Apapun ngeles yang kita lakukan tidak memperbaiki apa yang sudah keluar dari mulut kita. Percaya sama saya karena saya pernah ngalamin sendiri. Saya pernah nge-MC di Bandung, saya harusnya manggil Ebit Beat E, tapi nggak tahu kenapa di kepala saya lagunya saya Koji. Jadi saya mau bilang, ya rapper berikut ini yang akan naik ke atas panggung adalah rapper dengan hits So What gitu loh. Padahal tuh saya Koji. Yang saya mau panggil tuh namanya Ebit Beat E. Saya lupa gitu. Di depan ada fansnya Ebit Beat E, rapper Bandung gitu. Terus mereka ngeliat, bukan kali gitu. Terus saya barusan, oh iya saya salah. Saya nengok ke belakang, Ebitnya lagi begini mungkin just untuk gitu. Terus saya ngeles, ya kan saya cuma ngetes doang. Pada ingat atau enggak, malah tambah parah. Sebaiknya ketika kita salah ngomong, iyain aja, amini aja bahwa kita salah. Oh sorry saya salah ngomong, mohon maaf maksud saya adalah ini atau sebaliknya atau apapun itu. Karena orang Indonesia saya ngerasanya secara umum tuh baik loh. Kalau kita ngaku kita salah, penonton juga akan melepaskan. Tapi kalau kita ngotot mempertahankan kesalahan kita, istilahnya ya kita udah kehilangan, mereka udah gak hormat lagi sama kita. Mereka udah males untuk mau berhubungan dengan kita. Karena ketika kita lagi bicara di depan publik, kepercayaan mesti dibangun. Dan kalau misalkan kita berbohong atau kita ngeles, kepercayaan itu akan hilang. Itu kalau misalkan salah ngomong. Kemudian usul saya, salah satu cara cepatnya adalah ketika kita minta maaf, kita nanya langsung sama penonton. Karena biasanya kesalahannya datang dari, atau yang menyadari kesalahannya adalah penonton. Jadi tanya langsung, daripada kita bilang kita salah tapi nggak diperbaiki. Salah ngomong minta maaf, saya salah ngomong, terus mohon maaf, yang benar apa ya? Mohon maaf Pak, apa? Oh iya, terus dibahas. Mohon maaf sekali lagi kepada Bapak atau Ibu yang sekiranya tersinggung. Bagaimana kalau misalnya kendalanya adalah lupa? Itu juga susah. Kalau saya sih bilang, kalau Anda belum cukup punya pengalaman atau belum cukup latihan atau tidak terlatih dalam membawakan materi yang Anda harus bawakan, selalu siapkan cue card, kartu yang memastikan semua tulisan-tulisan itu ada di situ. Sehingga ketika Anda lupa, Anda bisa kembali ke cue card Anda. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata lupa dan gak ada catatannya? Kalau saya usul, langsung lanjut aja ke poin berikutnya. Ini sudut pandangnya stand up comedian. Misalnya ada 10 joke yang saya mesti bawain. Sampai joke keempat, saya lupa nih, abis ini harusnya bawain apa ya? Apapun joke yang teringat sama saya berikutnya, itu yang saya bawakan.
Karena yang kita hindari ketika kita bicara di depan publik adalah diem lama dan nggak tahu apa yang mesti dilakuin. Lebih parah lagi kalau kita tinggalin panggung terus kita ke belakang buka laptop dan segala macam lagi, lebih lama lagi. Apapun kendala non teknis, tiba-tiba bersin di atas panggung, tiba-tiba batuk, saya akan selalu menyarankan jangan ngeles, jangan tidak berpura-pura bahwa itu tidak ada, selalu amini situasinya, minta maaf, kemudian kalau ada yang mesti diperbaiki, perbaiki dan lanjutkan. Tapi itu semua membutuhkan satu hal, baik kendala teknis ataupun non teknis, kematangan dan ketenangan. Makanya saya bilang, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita nggak bisa menguasai acara. Semua usul dari saya nggak akan Anda jalankan kalau Anda panik dan grogi dan tidak tenang. Begitu kurang lebihnya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya melatih berpikir cepat dan bertindak cepat? Ya dengan pengalaman, dengan melakukan bicara di depan publik berulang-ulang. Tapi secara sederhana, saya punya prinsip yang saya ingin sampaikan, moga-moga kepake dan sebenarnya berlaku untuk umum. Saya punya prinsip namanya save the cow, selamatkan sapinya. Ini adalah prinsip bangsa Native American. Kita nyebutnya Indian tapi yang sebenarnya adalah Native American, masyarakat asli di benua Amerika. Prinsipnya gini, kalau misalkan kita lagi jalan kemudian ngelihat sapi terperangkap di lumpur hisap, yang pertama kita lakukan adalah selamatkan sapinya dulu, baru pikirin kenapa sapi itu bisa nyemplung, baru pikirin gimana caranya supaya sapinya nggak nyemplung lagi. Yang sering terjadi oleh kita adalah ketika ngelihat sapi nyemplung, ini adalah analogi untuk masalah, yang kita lakukan adalah sapi siapa ini? Kenapa bisa kayak gini? Tanggung jawab siapa nih? Ayo dong, tolong dibantu dong. Sehingga kita nggak langsung menyelesaikan masalah yang ada di depan. Kita banyak nanya, kita balik lagi, sapinya udah keburu tenggelam. Nah, prinsip penyelesaian masalah ini berlaku di berbagai macam karir, termasuk di public speaking. Kalau ada sebuah kesalahan, yang kita lakukan adalah selamatkan kesalahannya itu dulu. Itu adalah tindakan pertama, tindakan tercepat yang harus kita lakukan. Selamatkan kesalahannya. Baru setelah itu, kita pikirin kenapa itu terjadi. Habis itu kita pikirin gimana caranya supaya itu nggak terjadi lagi. Ini 2 poin itu tadi membantu kita untuk public speaking berikutnya. Tapi yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan masalahnya di tempat supaya selesai dan tidak ngasih dampak yang lain. Percaya sama saya, sampai dengan detik ini, untuk seseorang yang udah public speaking dari tahun 2001 sampai 2019, saya masih suka salah ngomong. Dan yang paling cepat adalah diaminin aja, diterima aja bahwa itu salah, habis itu diperbaiki. Bahkan buktinya ada di kanal YouTube saya, ketika saya lagi mau ngomong soal saya lahir, ada joke saya tentang lahir nggak punya nama. Terus saya mau bilang bahwa ibu saya memutuskan untuk ngasih saya nama Glenn karena saya lahir di General Hospital. Di atas panggung saya bilang, karena saya nggak punya nama, akhirnya istri saya ngasih saya nama, terus saya diem. Kok istri saya? Nggak mungkin istri saya dong, pasti ibu saya dong, pasti saya salah ngomong dong. Penontonnya ketawa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita berpura-pura itu tidak ada, itu tetap ada di kepala orang. Panji salah ngomong kita dia. Oh, kalau kita ngeles akan lebih susah lagi, apalagi dalam konteks komedi orang harus ada koneksi untuk mau ketawa. Maka cara paling benar adalah bilang aja, sorry tadi itu salah, nggak mungkin dong. Masa istri gue yang ngasih gue nama? Nggak mungkin kan, gue masih bayi. Pasti ibu gue, pasti tadi salah ngomong dong. Dan semuanya ketawa. Jadi kalau saya aja sampai level seperti sekarang masih suka ada kendala-kendala dan masih suka salah, apalagi Anda. Yang mesti disadari adalah kesalahan itu harus kita amini dan kita perbaiki sesegera mungkin.